Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila dari jurusan Teknik Informatika dengan NPM 2018-02-0122. Asal kampus STIMIK Handayani Makassar. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Extreme Programming Model atau biasa kita sebut sebagai XP model. Apa sih yang dimaksud Extreme Programming? Extreme Programming adalah sebuah model pengembangan sistem yang menyederhanakan berbagai tahapan proses pengembangan agar tercapainya peningkatan efisiensi dan fleksibilitas sebuah proyek pengembangan perangkat lunak. Extreme Programming sendiri dikembangkan oleh Ken Beck yang sudah berumur sekitar 4 tahun lebih dan secara pesat digunakan di organisasi kecil maupun besar. Nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Extreme Programming ada 4. Yang pertama, communication. Extreme Programming berfokus bagaimana cara agar hubungan komunikasi antar tim terjalin dengan baik. Yang kedua ada courage. Setiap masing-masing anggota tim harus memiliki keberanian, keyakinan, serta integritas dalam melakukan tugasnya demi tercapainya proyek pengembangan yang sukses. Yang ketiga ada simplicity. Dengan menggunakan Extreme Programming, artinya tim developer harus menggunakan semua secara sederhana. Karena salah satu nilai dasar dari Extreme Programming ialah selalu mencari solusi yang paling sederhana dan praktis. Yang terakhir yaitu ada feedback. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan dari proses maupun kualitas perangkat lunak yang dibangun. Lalu kapan sih XP bisa digunakan? Nah, sebelum menggunakan XP, terlebih dahulu tim harus mencocokkan antara proses dengan masalahnya. Karena Extreme Programming bisa bekerja pada saat keperluan berubah sangat cepat, tingginya resiko, terdapat proyek dengan tantangan yang baru, memiliki sedikit tim programmer hanya berkisar 2-10 orang, mampu mengotomatiskan tes, serta adanya peran pelanggan secara langsung. Adapun faktor pendukung dari Extreme Programming ada 4. Yang pertama yaitu ada planning. Pada planning berfokus untuk mendapatkan gambaran fitur dan fungsi dari perangkat lunak yang akan dibangun. Yang kedua ada desain. Aktivitas desain dalam pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk mengatur pola logika dalam sistem. Yang ketiga ada coding. Setelah menyelesaikan gambaran dasar perangkat lunak dan menyelesaikan desain untuk aplikasi secara keseluruhan, tim akan melanjutkan aktivitasnya ke penulisan coding aplikasi. Yang terakhir ada testing. Pada tahap ini, aplikasi akan diuji coba oleh user dan klien agar mendapatkan tanggapan langsung mengenai penerapan gambaran dan cerita yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu apa saja sih keuntungan dan kerugian Extreme Programming? Keuntungannya ada beberapa, yaitu yang pertama ada interaksi yang baik antar developer. Yang kedua, memberikan pembelajaran kepada orang lain. Yang ketiga, pelanggan mendapatkan timbal balik yang akurat. Yang keempat, dapat mengubah pemikiran pelanggan. Yang kelima, developer tidak bekerja secara berlebihan. Dan yang keenam, dapat membuat keputusan secara teknikal. Lalu kelemahannya apa saja sih? Nah, yang pertama yaitu Extreme Programming hanya menjalankan satu proyek dan dijalankan oleh satu tim. Yang kedua,
developer harus menghadapi perubahan yang mereka jalankan. Yang ketiga, extreme programming tidak dapat dikerjakan jika developer saling terpisah. Dan yang terakhir, extreme programming belum terbukti dapat bekerja di dalam sistem yang mempunyai masalah skalabilitas. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang extreme programming model atau biasa kita sebut sebagai extreme model. Semoga materi yang saya bawakan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.